Halo, selamat siang semuanya. Kelihatannya teman-teman sudah banyak yang bergabung. Eh, oh ya, mohon maaf sebelumnya, kami ada penggantian link eh, untuk acara siang hari ini. Jadi untuk teman-teman yang bergabung sudah benar, ini di link yang terbaru. Nah, mungkin kalau ada teman-temannya yang juga tahu nih daftar buat acara ini bisa di-share juga ke teman-temannya kalau kita ada link yang terbaru yang baru yang beberapa menit udah beberapa menit yang lalu sebelum acara kita udah sampaikan melalui email ke peserta yang telah mendaftar dan juga sudah diumumkan di Instagram PPI Wageningen. Jadi mohon bantuan juga untuk teman-teman nih. Siapa tahu yang ada teman-temannya yang mau join juga, takut tapi nggak tahu kalau linknya udah diganti gitu, supaya nggak ketinggalan infonya. Karena pasti hari ini bakal banyak informasi yang sangat menarik dan insightful, juga bakal memberikan banyak pengetahuan. Nanti kita sharing-sharing session pada siang hari ini. Sekarang kita udah ada 38 orang yang bergabung. Terima kasih semuanya. Dari mana aja nih? Ada yang dari Jawa Barat nggak? Ada yang dari mungkin Timur? Kayaknya banyak ya harusnya. Boleh nih di angkat tangannya di react. Ah, suara saya terdengar nggak? Aman ya? Wah, dari NTT jauh banget. Jauh karena saya di sini di Belanda. Wah, keren-keren. Jam berapa nih di sekarang di sana? Kayaknya jam 2 kayaknya ya mungkin. Beda dari Jawa Barat, bukan Jawa Barat tapi Sumatera Barat. Wah, sama-sama Barat, nggak apa-apa. Lombok hadir, Makassar. Wah, rame-rame. Ini kayaknya dari ujung ke ujung nih. Kayak dari ujung timur, ujung barat ke ujung timur nih. Keren. Jakarta, Sulteng. Ya, kita absen semuanya. Oke. Nah, udah pada download belum virtual backgroundnya? Di download dulu virtual backgroundnya. Nanti karena kita pasti akan foto sesi foto bersama. Nah, oke. Sekarang kita buka dulu aja ya secara resmi. Oke, halo semuanya. Selamat siang di Indonesia dan selamat pagi waktu Belanda, karena saya di Belanda. Eh, Sekarang di Belanda ini sekitar jam 8 pagi, teman-teman. Jadi kita nggak terlalu pagi lah, aman lah. Nah, oh ada Bu Tutik juga. Halo Ibu. Selamat siang. Oke, eh, selamat siang semuanya dan selamat pagi, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dari seluruh tempat di Indonesia, dari ujung timur ke ujung barat. Selamat datang di acara Serai, Seminar Raih Beasiswa. Acara ini merupakan webinar dan mentoring session beasiswa pertama yang diselenggarakan oleh PPIW, yaitu Persatuan Pelajar Indonesia di Wageningen, Belanda. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Asadia Akil. Saat ini saya sedang menempuh studi Master International Land and Water Management di Wageningen juga. Jadi izinkan saya untuk hari ini memandu jalannya acara. Nah, untuk membuka acara pada siang hari ini eh, akan kita tayangkan lagu Indonesia Raya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh sesi foto bersama. Jadi harapannya pada saat di
perdengarkan lagu Indonesia Raya, teman-teman di sini yang sudah hadir bisa sambil memasang virtual background-nya dan kita bisa foto bersama. Oke, silakan diputarkan lagu Indonesia Raya. Ya, telah diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Oh ya, acara ini juga tidak mungkin berlangsung dengan sukses tanpa kolaborasi yang baik dengan Fakultas Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dan juga ya dan juga eh, anakunpad.com ya. Ya. Anak ya betul kan? Anakuntad.com, sorry. Oke. eh, nah, teman-teman, kita akan melakukan foto bersama. Silakan dipersiapkan virtual background-nya. Lalu akan ada, oh ya kita juga akan ada kompetisi nih untuk satu orang yang terpilih, kompetisi IG Story kreatif. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti acara ini silahkan bikin IG Story sebaik-baiknya, diposting di Instagram, lalu di tag ke ppi.wageningen dan @lpdp_RI dan @uniwageningen dengan hashtag webinar serai PPIW. Nanti di story aja. Nah, nanti peserta terbaik atau terpilih akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Nanti kita cek. Nah, nanti akan di-share juga di kolom chat ya. Lalu bersama kami sudah kita akan masuk mulai ke sesi. Oh sorry, kita akan foto bersama dulu teman-teman. Teman-teman sudah siap? Kita foto bersama. Mohon kita dibuka kameranya. Mau lihat nih siang-siang. Kayak udah pada ngantuk kali ya siang-siang, libur-libur. Yuk kita foto bersama dulu teman-teman. Oke, sudah standby, sudah siap.
Adminnya siap ya? Coba kita lihat. Wah, udah pada keren-keren nih kelihatan mukanya semuanya. Oke, teman-teman kita foto dulu ya admin. Mohon standby. Ini ada beberapa layar sepertinya. Ada dua layar nih kalau di saya. Kalau di adminnya mungkin beda. Oke, senyumnya yang paling lebar, yang paling semangat. Foto ya. Satu, dua, tiga. Next, lagi. Satu, dua, tiga. Mungkin ada tiga kali ya. Coba terakhir ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa ya nanti ikutin challenge-nya. The best IG story akan dapat hadiah. Nanti kita umumkan hadiahnya. Oke, mari kita langsung masuk aja ke eh, topik pertama kita, lebih ke sambutan. Nah, sudah hadir bersama kita semua di siang hari ini dan pagi hari ini, yaitu Ketua PPI Wageningen, Mas Rizka Abdi. Namanya emang agak cewek sebenarnya ini Mas-Mas gitu. Oke, dipersilahkan kepada Mas Abdi. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, bagus. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Asa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang ada di Belanda dan selamat siang untuk rekan-rekan semua yang ada di tanah air hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sebuah kesyukuran bahwa kita bisa berkumpul pada hari ini dengan kondisi yang baik dalam kegiatan yang insya Allah positif. Hal ini tentu tidak terlepas daripada nikmat Tuhan yang Maha Kuasa atas kita semua yang tentunya patut untuk sama-sama kita syukuri. Dalam kesempatan kali ini mewakili PP Wageningen, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Hasanuddin, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Tuti Kusminanti, selaku Wakil Dekan di Fakultas Pertanian Unhas, yang juga turut hadir bersama kita pada hari ini. Terima kasih, Bu. Em, Terima kasih juga kepada rekan-rekan media anak untat.com yang juga ikut serta membantu kita mempromosikan acara. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan pengurus yang telah menyusun dan mengeksekusi acara dengan sangat baik. Alhamdulillah dari form registrasi kita menerima sekitar lebih dari 100 orang peserta ya. Semoga link yang baru itu bisa tersebar dan semuanya bisa hadir ya, mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Uh, dan terakhir, terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan peserta ya yang sudah berpartisipasi. Ya, tanpa kehadiran teman-teman, barangkali acara kita ini akan less meaningful seperti itu. Ya, rekan-rekan semua di Wageningen, kami percaya bahwasanya setiap kami yang ada di sini adalah anak-anak muda Indonesia yang punya privilege, yang punya tanggung jawab besar untuk berdampak luas bagi masyarakat. Nah, oleh sebab itulah kami berusaha untuk menyusun program-program semacam ini yang sebagai salah satu bentuk konkret daripada upaya kami untuk berdampak luas bagi masyarakat. Kegiatan hari ini kami tujukan untuk rekan-rekan semua agar bisa lebih mendalami secara detail proses-proses yang harus dilalui untuk bisa mendaftar dan bisa diterima di Wageningen University. Salah satu kampus yang menjadi epicentrum dunia saat ini, khususnya di bidang lingkungan dan pertanian. Seperti itu. Em, dan ya kami percaya ya teman-teman semua, melalui program-program semacam ini, kami ingin memberikan keterbukaan ataupun akses informasi kepada rekan-rekan semua yang kami percaya dengan akses informasi yang jelas dan terbuka ini bisa mendorong lebih banyak lagi anak-anak muda Indonesia untuk mau bermimpi besar dan lebih berani lagi untuk mewujudkan mimpi tersebut.
follow up daripada acara hari ini. Nantinya teman-teman bisa mengikuti mentoring ya untuk program beasiswa khususnya LPDP. Nah, hingga ini juga menjadi harapan kami untuk membantu lebih banyak lagi rekan-rekan yang bisa kuliah di luar negeri, bisa menimba uh, lebih banyak ilmu dan pengalaman tentunya ya. Dan nantinya melalui ilmu dan pengalaman tadi, kita bisa sama-sama untuk kembali ke Indonesia dan membangun tanah air tercinta. Semoga rekan-rekan semua kita bisa berdiskusi banyak pada pagi hari ini. Silahkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di dalam benak teman-teman semua ditanyakan kepada rekan-rekan mentor pada hari ini. Ya, semoga ini bisa menjadi eh, wadah awal ya untuk kita bisa bersilaturahmi, berdiskusi lebih banyak lagi ke depannya. Nah, semoga juga menjadi wadah untuk dapat memberikan inspirasi kepada rekan-rekan semua untuk melanjutkan studinya nanti ke Wageningen. Seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar rekan-rekan semua. Em, em, Mohon maaf untuk kurang-kurang yang barangkali ada selama proses kegiatan dan salam hangat dari Wageningen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas motivasinya nih. Waduh, kayaknya teman-teman peserta di sini pada nggak sabar buat ketemu Mas Abdi kayaknya. Jadi ya, untuk yang nggak sabar untuk ketemu Mas Abdi, nah ini emang yang bagus ini, program yang bagus hari ini. Jadi teman-teman harus pay attention ya. Oke, langsung kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh media partner, yaitu Profesor Dr. Insinyur Tuti Kuswinanti. Ibu Tuti telah hadir bersama kita selaku Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan alumni Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Halo Ibu Tuti. Ya, halo juga, selamat siang. Di sana masih pagi ya, Mbak ya? Iya masih pagi di sini. Ya, eh, kami mohon mungkin sedikit kata-katanya dari Ibu untuk Oke, memotivasi adik-adik kita nih, teman-teman kita yang hadir. oke, baik. Terima kasih Mbak Sadia atas kesempatannya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, tentunya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih pada PPI Wageningen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut ya bekerja sama di dalam menyebarluaskan bagaimana tentang studi di Wageningen melalui PDP. Jadi pertama kali dapat surat dari Mbak Adelvia, saya udah lihat wah ini Wageningen asik nih. Ya kebetulan ibu dulu juga S3-nya, S2, S3 juga di Eropa, tapi menggunakan beasiswa lain. PDP belum ada. Ibu dulu di Jerman dengan DAAD. Ya, jadi merasakan sekali bagaimana manfaat gitu ya kuliah di luar negeri. Tentunya itu memberikan suatu perubahan wawasan yang sangat besar dan itu sangat berpengaruh terhadap karier ibu sampai sekarang. Jadi saya harap adik-adik pada hari ini itu bisa memanfaatkan ya informasi-informasi yang nantinya akan diberikan oleh ketua panitia, ada Mas Rizka Abdi, juga yang lainnya mentor-mentor dari Wageningen, supaya nanti bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP, kemudian juga tentunya yang tidak kalah penting, bagaimana nanti kita bertahan. Kalau di Eropa biasanya kita mengalami culture shock, ya itu yang banyak. Banyak yang misalnya IP-nya tinggi, pandai, tetapi ternyata sampai di sana kok gagal ya, kok dia pulang ternyata mentalnya yang kurang kuat. Jadi saya kira itu juga salah satu faktor yang penting. Dan saya sangat berharap sekali bahwa melalui acara ini ya eh, lebih banyak nanti yang bisa lolos ke Wageningen ya baik itu di bidang pertanian maupun bidang lingkungan. Kebetulan di Uni Wageningen. Jadi
Kita kalau di Eropa itu ada kerja penelitiannya di Wageningen atau sebaliknya. Jadi ini sangat-sangat saya kira baik sekali untuk kita bisa merasakan juga ya. Kemudian yang berikutnya juga saya kira bahwa melalui perkembangan dunia media ya internet dan lain sebagainya, adik-adik sudah nggak ada masalah lagi untuk berinteraksi, untuk bertanya dan lain sebagainya. Dulu ibu mau terima surat atau membaca surat itu mesti ke warung internet Ah, namanya warnet. Jadi tidak setiap hari, tidak setiap saat bisa terakhir pesan ibu ini satu ya. Jadi don't just dream of studying abroad, prepare for it and make it happen. Ya, jadi mudah-mudahan melalui sukses untuk melanjutkan studinya di Wageningen University. Terima kasih, saya kira itu dari saya. Setelah saya Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Senang sekali nih bisa Ibu ikut bergabung di sini mantau anak-anak mungkin ada Ya, senang muridnya sekali. Ibu ya. Ya harapannya lebih banyak lagi, lebih luas lagi informasi mengenai beasiswa ini karena sekarang tuh rasanya udah banyak banget ya Bu ya beasiswa tuh Hmm, jenis-jenisnya banyak udah sekali. banyak Hmm, banget. Heeh. Jadi bisa LPDP, LPDP juga wah banyak banyak sekali gitu kan ataupun nggak LPDP juga banyak sekali. Jadi program ini juga mungkin bisa memberikan informasi tentang LPDP tapi bisa juga memotivasi buat daftar beasiswa yang lain. Betul ya Bu? ya, betul. Ya, terima kasih ya Bu atas Ya, terima kasih. Ya, sarannya. salam Ya. untuk semuanya ya. Iya Bu, mari. Sehat-sehat selalu. Ibu pamit ya. Iya Bu, mari. Terima kasih. Ya, Ya, selamat. em, oh ya, sekali lagi untuk mengingatkan, mungkin teman-teman ada yang baru bergabung untuk hari ini kita ada challenge untuk upload IG story terbaik. Nanti akan ada hadiah senilai Rp100.000. Nanti bisa disesuaikan mau GoPay atau mau pulsa gitu ya. Nah, untuk ketentuannya bisa lihat di kolom chat apa aja yang harus di-tag. Oke. Nah, mari sekarang kita lanjut ke sesi satu. Udah siap nih teman-teman? Udah siap mana kertas dan pulpennya nih? Aku juga udah siap nih kertas dan pulpennya. Ayo, mungkin ada yang nanti penasaran mau tanya, silahkan di keep dulu pertanyaannya dan akan di open sesi pertanyaan dan jawaban di akhir setelah dua sesi berlangsung. Mari kita masuk ke sesi pertama, yaitu beasiswa dengan judul dengan topik beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yaitu LPDP. Nah, untuk pembicara udah siap. Kita ada Kak Hairul Hamdi sudah bersama kita. Ya, Oke. saya di sini. Ya, oke. Akan dibawakan oleh Kak Hairul Hamdi. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, teman-teman, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Wageningen atau yang ada di Belanda dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman yang ada di apa namanya, mungkin bagian Indonesia Timur, selamat siang juga. Jadi, sebelumnya perkenalkan nama saya Hairul Hamdi. Saya dari Sulawesi Tengah gitu. Tadi ada yang dari Sulawesi Tengah tuh. Jadi kita dari satu area ya dan saya dari daerah yang namanya Kabupaten Tujuh Una gitu. Jadi itu sekitar 500 kilometer ke arah timur dari kota Palu kayak gitu. Cukup jauh ya, makanya daerah saya itu dikategorikan juga sebagai daerah apa namanya tertinggal kayak gitu. Kemudian saya di sini sedang menempuh S2 di tahun kedua ya.
pendidikan master, yaitu Food Quality Management kayak gitu. Oke, em, share screen ya. Wait, apakah share screen saya nampak? Nampak-nampak. Sorry. Oke, good. Hmm, udah full screen ya? Ya udah Eh, Mas. udah ya? Baik, teman-teman hari ini em, saya akan berbagi informasi setidaknya ya. Jadi informasi tentang LPDP setidaknya mengcover 4 hal kayak gitu. Yang pertama itu apa sih LPDP, kemudian persyaratannya, kemudian prosedur pendaftaran dan kemudian komponen biaya gitu. Karena kalau kita ngomongin LPDP, kalau kita breakdown akan jauh apa namanya akan bisa sangat banyak kayak gitu. Kita bisa bahas esai, kita bisa bahas apa namanya tes bakat skolastik, kita bisa bahas apa namanya yang lain juga yaitu interview kayak gitu itu bisa lama sekali. Jadi di sini saya cover yang informasi in generalnya aja gitu. Nanti kita bisa diskusikan lebih dalam, kemudian kalau mau ditanyakan juga kayak gitu. Sebelum kita ke apa namanya materi atau bagian pertama, saya ingin kita sama-sama melihat bahwa di sini ada data rasio master doktor terhadap populasi usia produktif gitu ya. Indonesia itu rasionya 0,53%. Kemudian kalau kalau kita simplifikasi ini ya ada hanya satu orang yang mempunyai pendidikan master atau doktor dalam setiap 200 orang di Indonesia. Ini masih jauh sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang bahkan hampir 5 kali lipatnya gitu. Bahkan kalau kita bandingkan negara-negara maju itu bisa sampai 10 kali lipatnya gitu. Padahal menurut penelitian education atau pendidikan itu mempunyai multiplier effect yang sangat tinggi yaitu 8,2 kali gitu. Teman-teman bisa bayangkan gitu. Sangat besar sekali. Setiap 1 sen atau setiap 1 unit yang diinvestasikan akan mengembalikan 8,2 apa unit yang akan kembali gitu. Teman-teman bisa bayangkan apa multiplier effect ini terjadi di wilayah afirmasi, di wilayah tertinggal itu. Saya kira akan lebih besar lagi impactnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk membantu pemerintah atau apa namanya meningkatkan eh, rasio tersebut, harusnya kita juga memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan negara, yaitu LPDP kayak gitu. Salah satunya dengan mendaftar LPDP mendapatkan beasiswa gitu. Jadi sebenarnya apa sih LPDP itu? Jadi LPDP itu sebenarnya adalah lembaga yang ada di bawah Kementerian Keuangan yang kemudian menyediakan beasiswa atau menyediakan pembiayaan bagi mahasiswa atau putra-putri terbaik bangsa kayak gitu. Yang kemudian mau sekolah khususnya master dan doktor kayak gitu. Kemudian jenis-jenis LPDP gitu. Jadi ada begitu setidaknya ada 4 kategori beasiswa LPDP. Yang pertama ada afirmasi. Bisa afirmasi disabilitas, kemudian putra-putri Papua, ada juga beasiswa afirmasi prasejahtera. Ada yang targeted juga ya, yang menyasar pada uh, uh, PNS, TNI Polri, kemudian kewirausahaan, kemudian ada prioritas atau biasa juga disebut bundling. Kalau ini biasanya kerjasama yang udah dengan kampus-kampus tertentu kayak gitu, yang LPDB kerjasama. Dan ini biasanya pakai kuota kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah beasiswa umum kayak gitu atau parsial, reguler juga PTUD. Nah, dari keseluruhan dari tipe-tipe beasiswa ini, saya kemarin kebetulan ngambil yang beasiswa daerah afirmasi kayak gitu. Mungkin itu juga sebabnya teman-teman panitia kemarin menghubungi saya gitu supaya lebih relate aja menyampaikan apa namanya eh apa yang saya alami dengan mungkin penyampaian terutama apa sasarannya adalah teman-teman dari Indonesia Timur kayak gitu dari daerah afirmasi. Kemudian ini apa namanya sedikit data juga ya. Em, apa namanya porsi dari eh, penerima LPDP sejauh ini dari 54.146 kalau saya tidak salah. 46%-nya itu yang reguler, kemudian afirmasi itu sekitar 25% dan targeted itu
sekitar 28%. Ya. Sisanya adalah prioritas atau bundling. Kemudian ini ada data juga, teman-teman bisa lihat bahwa jumlah pendaftar LPDP semakin tahun itu semakin banyak gitu. Kalau kita bandingkan tahun 2023 dengan 2024, itu pendaftarnya hampir dua kali lipat, ya, hampir dua kali lipat. Tapi yang lulus malah lebih sedikit dari 2023 ke 2024. Artinya apa, teman-teman? Artinya bahwa ada semakin banyak orang yang tahu tentang beasiswa LPDP gitu. Artinya semakin tinggi juga apa namanya, persaingan kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau dapat LPDP, itu juga artinya teman-teman harus mempersiapkan lebih matang lagi kayak gitu. Karena teman-teman bisa bayangkan persaingnya semakin ketat dan em, kita harus semakin lebih bersiap untuk menghadapi itu. Dan untuk tren sendiri, teman-teman, kita bisa lihat untuk pendaftar afirmasi itu yang paling tinggi, persaingannya paling ketat tentunya untuk beasiswa afirmasi dan yang paling rendah itu beasiswa parsial gitu. Atau yang paling tinggi persentase kelulusannya teman-teman yang mendaftar di PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia kayak gitu. Ya ini sebagian data juga yang menunjukkan persebaran apa namanya penerima dan penerima tertinggi itu ada di daerah NTT untuk apa beasiswa afirmasi kayak gitu. Nah, untuk tahun 2025 sendiri teman-teman ada perubahan kebijakan dari LPDP yaitu perluasan daerah afirmasi kayak gitu. Kalau di tahun 2024 itu hanya 96 kabupaten, di tahun ini tahun 2025 itu ada 127 kabupaten. Ada ketambahan 10 provinsi juga kayak gitu yang sebelumnya dari 15 provinsi menjadi 25 provinsi gitu. Artinya eh, persaingan afirmasi akan semakin jauh lebih apa namanya lebih ketat kayak gitu untuk daerah afirmasi. Nah, untuk persyaratan sendiri teman-teman, em, di sini selain persyaratan umum, jadi saya akan lebih bahas persyaratan yang lebih detailnya aja kayak gitu dan lebih general mulai dari reguler, kemudian afirmasi daerah, afirmasi prasejahtera dan afirmasi em, daerah dan putra putri Papua kayak gitu. Nah, untuk beasiswa reguler sendiri, teman-teman, em, persyaratan menonjolnya yang berbeda dari semuanya biasanya adalah persyaratan bahasa ya untuk LPDP sendiri. Nah, di sini saya fokus ke bahasa aja sama IPK kayak gitu ya. Untuk magister dalam negeri, untuk teman-teman yang beasiswa reguler, itu harus punya 500 TOEFL ITP kayak gitu. Atau kalau di luar negeri itu harus punya IELTS 6,5 kayak gitu. Yang common aja ya kayak gitu. Kemudian untuk apa IPK-nya harus 3,0 kayak gitu dan untuk doktor 3,25 kayak gitu. Kemudian untuk beasiswa prasejahtera, untuk magister dalam negeri teman-teman tidak dipersyaratkan persyaratan bahasa kayak gitu ya. Untuk teman-teman prasejahtera tidak ada persyaratan bahasa untuk dalam negeri gitu. Tapi kalau mau keluar negeri itu minimal 500 TOEFL ITP-nya. Dan ini hanya diperuntukkan untuk magister ya. Berikutnya untuk daerah afirmasi, nah ini kemarin yang juga saya daftarkan, beasiswa daerah afirmasi. Itu magister dalam negeri tidak dipersyaratkan juga. Kemudian untuk dalam negeri, luar negeri itu harus 500 kayak gitu. Nah, untuk putra-putri Papua, kalau teman-teman ada yang dari Papua sekarang, itu syarat bahasa dan syarat IPK itu tidak dipersyaratkan gitu. Jadi teman-teman hanya perlu melengkapi dokumen kalau teman-teman dari putra-putri Papua, tapi itu harus punya marga asli Papua ya, kayak gitu. Kemudian ibu kandung orang asli Papua atau bapak kandungnya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang dari Papua mungkin dengan ketentuan yang ada kayak itu teman-teman bisa mendaftar tanpa bahasa tanpa persyaratan bahasa dan juga tanpa eh, persyaratan IPK teman-teman bisa melengkapi dokumen dan kemudian bisa mengikuti prosedurnya kayak gitu. Nah, untuk prosedur penerimaan sendiri teman-teman itu terbagi menjadi dua setidaknya. Yang pertama itu harus apa? Yang punya LOE atau yang sudah terdaftar yang sudah diterima di kampus dan yang tidak yang belum ya kayak gitu. Jadi teman-teman mulainya dari em, mendaftar, kemudian akan ada seleksi administrasi. Kemudian kalau teman-teman lolos seleksi administrasi, untuk yang belum memiliki LOE, teman-teman akan mengikuti yang namanya tes seleksi
bakat skolastik. Itu tesnya kayak tes apa namanya? Tes TPA mungkin teman-teman yang dulu mendaftar di kampus ya S1. TPA ya namanya. Atau saya sudah ya. Kemudian untuk yang sudah memiliki LOE nanti langsung ikut ke seleksi yang namanya substansi atau wawancara. Jadi ada satu step yang dilewati kalau teman-teman sudah terdaftar di kampus atau yang sudah diterima di kampus tertentu kayak gitu. Nah, karena tadi kita ngomongin beasiswa prioritas ya atau bundling. Nah, beasiswa prioritas atau bundling itu sendiri itu adalah beasiswa yang kerjasama dengan LPDP yang punya kuota kayak gitu. Jadi, nah, untuk beasiswa prioritas, teman-teman bisa daftar prioritas, teman-teman bisa juga daftar yang reguler atau LPDP biasa kayak gitu. Intinya, intinya di sini ya, teman-teman yang daftar beasiswa prioritas, kalau tidak lulus, masih bisa melanjutkan beasiswa LPDP-nya kayak gitu. Jadi bisa daftar dua-duanya sebenarnya kayak gitu. Kalau kuota di sini tidak apa namanya sudah penuh kayak gitu. Jadi intinya teman-teman punya dua nyawa. Kalau teman-teman daftar beasiswa prioritas dan daftar apa namanya LPDP yang biasa afirmasi atau seterusnya kayak gitu. Nah untuk komponen pembiayaan, em, mungkin teman-teman juga apa namanya ingin tahu apa sih yang di cover sama LPDP itu sendiri gitu. Jadi yang di cover itu mulai dari dana pendidikan, mulai dana pendaftaran kalau ada kayak gitu, kemudian dana SPP-nya, dana bantuan penelitian, dana seminar, dana bantuan publikasi juga kayak gitu. Kemudian ada dana pendukung ya, mulai dari transportasi, kemudian kesehatan, asuransi, sampai dengan pengayaan ya. Jadi program pengayaan afirmasi dan pengayaan bahasa kayak gitu. Nah, untuk yang disabilitas ada dana aplikasi visa pendamping dan sampai apa namanya tunjangan visa pendamping. Kayak gitu. Jadi em, ini besarannya bisa berbeda tergantung daerah gitu ya, tergantung daerah dan tergantung negara kayak gitu. Kalau kasus di Belanda dana pendaftaran itu nggak ada, seingat saya di UUR ya nggak ada dana pendaftaran karena seingat saya semuanya free. Kemudian tunjangan buku itu semuanya sama seingat saya walaupun luar dan dalam negeri kayak gitu. Kemudian dana transportasinya biasanya at cost kayak gitu. Ya dibeliin tiketnya. Nah, di sini yang menarik mungkin teman-teman belum terlalu familiar ada yang namanya pengayaan afirmasi dan pengayaan bahasa kayak gitu. Jadi, untuk teman-teman yang dari daerah afirmasi, kita dapat yang namanya pengayaan afirmasi atau pembekalan afirmasi gitu ya. Itu kurang lebih seminggu, semuanya di cover, Em, mulai dari apa namanya tiket keberangkatan sampai tinggal di sana kayak gitu. Itu kurang lebih seminggu waktu itu. Kalau saya waktu itu di Bandung ya di Ciwidey jadi nanti kita di apa di Ciwidey kurang lebih seminggu kemudian di apa namanya diberi materi dan seterusnya banyak hal yang kita alami di sana kemudian ada pengayaan bahasa gitu nah itu untuk khusus afirmasi ya baik daerah prasejahtera maupun putra-putri Papua gitu kemarin kita itu sekitar 6 bulan ya belajar IELTS gitu nah seperti itu ya itu saja ya ini apa namanya screenshot yang sangat bersejarah buat saya ya. Kemudian kalau teman-teman punya pertanyaan dan sesuatu yang mau ditanyakan bisa terkait dengan LPDP atau mungkin nanti bisa terkait dengan Wageningen University bisa keep in touch lewat Instagram saya juga kayak gitu. Seperti itu mungkin moderator kita bisa Ya, diskusi lebih banyak kayak gitu. wah, tadi ada terima kasih sharing sessionnya Mas Hamdi. Panggilnya Hamdi ya kan? Iya. Ini ya ada screenshot bersejarah itu pasti pas waktu dapat screenshot dapat itu muncul tuh rasanya wah kayak nggak bisa Ya disampaikan benar apa. karena ini sudah lama diusahakan ya. Ya, Ah, dengan semua apa namanya ceritanya kayak itu panjang lah gitu kalau diceritakan. berapa kali kalau boleh tahu Mas dulu apply beasiswa? Saya waktu itu 2 kali ya. Yang pertama gagal, kemudian daftar lagi dan lulus kayak gitu. Dan Wah, ya seperti perjalanannya itu. cukup panjang pasti. Ya,
Tadi mungkin itu ya salah satu informasi yang menarik untuk beasiswa afirmasi itu, salah satu perbedaannya itu ada pengayaan bahasa begitu ya. Ya, benar. Ya, jadi mungkin ya ini yang sangat eh, baik, program yang sangat bagus karena bisa meningkatkan eh, confident kita dan juga kemampuan kita. Jadi pemerintah tuh juga bahkan udah memberikan solusi gitu untuk permasalahan bahasa gitu yang paling utama kan karena IELTS itu yang paling susah gitu. Benar-benar. Karena Dan memang saya juga merasakan kendala utamanya memang bahasa kayak gitu. Jadi mm, dengan LPDP menyediakan program itu sangat membantu kayak gitu. Terutama untuk teman-teman yang nggak punya akses belajar bahasa Inggris dari kecil atau dari SMA mungkin kayak gitu. iya, jangankan Mas Hamdi, saya aja yang tinggalnya di kota aja saya nggak bisa sampai sekarang nih di sini bahasa ini aja bahasa simbol aja simbol. Yang penting percaya diri. Oke, nah mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya spesifik tentang tadi LPDP atau bahkan mau nanya tentang pengalamannya Mas Samdi, silakan boleh ditaruh di kolom chat atau kalau takut lupa boleh juga nanti disampaikan di sesi tanya jawab di akhir. Oke, terima kasih banyak Mas Samdi atas sharingnya. Ya. Sekarang kita akan eh, loncat ke acara selanjutnya, sesi kedua ya. Bersama dengan kita di sini yaitu ada Kak Kailin. Apakah sudah ada? Halo, Halo, oke ya. Sesi kedua ini akan membahas lebih spesifik tentang admisi atau pendaftaran di WUR, WURAT. Kita biasa sebutnya WUR gitu ya, Wageningen University. Kayak IPB atau kayak UGM atau kayak Unhas. Nah, kita juga di sini ada singkatannya WUR gitu. Nah, untuk tadi kalau nggak salah sempat ngelihat juga di kolom chat ada beberapa udah ada yang mulai bertanya tentang WUR. Eh, Bagaimana nih cara masuknya mungkin atau informasi apa yang bisa kita peroleh dari tentang WUR. Siap? oke, siap. Oke, em, kedengeran kan ya suaranya? Ya, ya masuk. Oke, selamat siang sekali lagi teman-teman semuanya yang ada di Indonesia dan selamat pagi untuk teman yang ada di Wageningen. Pertama-tama perkenalkan kembali nama aku Kailin Eva Vindira, biasa dipanggil Kailin. Saat ini sedang menempuh pendidikan master di Wageningen University di jurusan Master Climate Studies. Nah, em, untuk mulai sesi pada siang hari ini, mau dong ditulis di kolom komentar atau kalau ada yang bisa open mic. Di sini kira-kira kenapa sih mau kuliah di UR? Atau sebenarnya belum kepikiran, tapi karena sesi ini jadi, ih kayaknya seru juga nih kuliah di UR, di Wageningen University. Kira-kira ada yang berani open mic atau ada yang bisa tulis di kolom komentar alasan kenapa teman-teman tertarik untuk ikut sesi ini dan pengen kuliah di Wageningen. Kalau aku sendiri share sedikit, dulu tuh kenapa mau kuliah di Wageningen itu karena sebenarnya karena programnya cocok sama interest aku. Jadi walaupun interest saya itu di climate change, tapi menurut aku pas aku kepoin nih si website Wageningen, oh ternyata mereka punya kurikulum yang sangat fit gitu untuk kebutuhan ilmu yang waktu itu aku memang sangat interest. Mungkin di sini ada yang mau open mic, share kenapa eh, teman-teman tertarik untuk kuliah Wageningen? Adakah, adakah? Oh, Oke, ini ada yang bilang nih. hmm. Anandito Darmawan, program dan spesialisasinya sangat align dengan tujuan pribadi dan keperluan riset tim. Oh, mantap. Berarti sama nih kayak aku ya. Oke, kita boleh next, Mas Andri. Oke, selain dari program spesialisasinya, biasanya teman-teman di
kalau aku tanya nih teman-teman di Wageningen ini, kenapa mau kuliah di UR? Banyak yang bilang juga karena UR ini ceritanya bagus ya di bidang lingkungan dan di bidang pertanian, kehutanan. Dan faktanya juga Wageningen University ini mendapat predikat Most Sustainable University in the World. Eh, Kalau teman-teman lihat di sini, biasanya tuh jurusan-jurusan yang terkenalnya ada Agriculture and Forestry, terus Plant Animal Science, dan Geografi. Tapi ada juga jurusan-jurusan lainnya. Next. Eh, Kira-kira teman-teman udah tahu mau jurusan apa di Wageningen? Mungkin Mas Anandito bisa share juga kira-kira kan katanya tertarik sama program spesialisasinya yang udah align sama tujuan pribadinya. Mungkin boleh share juga kira-kira jurusannya apa yang Mas tertarik atau teman-teman yang lainnya juga bisa tulis di kolom komentar program apa yang teman-teman minati. Next. Karena di Wageningen sendiri ini tuh banyak banget programnya ya. Ada banyak banget lah ini mulai dari tadi yang udah aku sebutin, ada consumer studies juga, ada nutrition and health, ada bahkan ada tourism, society and environment. Ini Mas Wildan juga ada di kolom komentar bio-based and circular economy. Wah, seru banget ya isunya. Ada food technology juga banyak banget nih di sini yang mahasiswa Indonesia yang ambil food technology. Terus ada biology dan spesialisasinya health and disease, food science. Wah, rame banget nih. Emang banyak banget pilihan jurusan yang uh, istilahnya tuh broad tapi ada spesialisasinya yang bikin uh, setiap jurusan itu tuh punya informasi spesifik yang mungkin fit sama interest teman-teman. Wah, seru juga nih ada yang bahkan ada yang PhD Animal Science, ada Tourism Society and Environment ya. Oke, bisa next. Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya interest di bidang atau di program tertentu, selanjutnya yang harus dilakuin adalah melakukan pendaftaran yang pasti first step-nya. Tadi aku sempat lihat juga di kolom komentar ada yang nanya nih, kapan sih pendaftaran di Word tuh bulan berapa sih? Jadi kalau di Word ini itu ada 2 intake. Kalau di Indo kan kalau aku sih dulu waktu S1 itu biasanya mulai masuk tuh di bulan Juli atau Agustus gitu kan ya. Jadi cuma satu kali, satu intake dalam setahun. Nah kalau di Word ini tuh ada dua, ada yang mulai di bulan September, ada yang mulainya di bulan Februari. Nah tapi untuk yang mulai di bulan Februari ini itu untuk beberapa jurusan aja yang buka seperti Biosystem Engineering, Biotechnology, Biology, Environmental Science, Forest and Nature Conservation. Tapi jurusan-jurusan ini juga biasanya buka di bulan buka untuk intake September. Jadi di intake September ini jurusan-jurusan yang tadi aku tunjukin itu biasanya mulainya di bulan September. Nah, gimana sih cara daftarnya? Jadi kalau untuk ngedaftar di Wageningen ini itu ada 2 aplikasi yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama aplikasi di StudiLink dan yang kedua aplikasi di website kampus. Jadi StudiLink ini itu adalah website yang digunakan untuk pendaftaran semua kampus di Belanda. Jadi walaupun bukan di Wageningen, misalkan teman-teman mau daftar di misalkan Maastricht University atau di Rotterdam atau Groningen, itu tetap harus bikin pendaftaran dulu yang pertama kali di StudiLink, baru di website kampusnya masing-masing. Kalau di UR sendiri itu kalau misalkan teman-teman pengen mulai kuliah yaitu September, maksimal pendaftaran di StudiLink itu tanggal 15 April dan di website kampus itu maksimal 1 Mei. Biasanya ini tuh bisa dibuka, di open terus mulai dari Oktober atau November tuh mereka biasanya udah nerima aplikasi, tapi terakhir untuk pendaftaran di kampus itu di 1 Mei, dan untuk intake Februari itu aplikasi StudiLink-nya terakhir 15 September, dan di website kampusnya itu 1 Oktober. Next. Next, Mas Andri. Oke. Sebelumnya, maaf. Oke, jadi ini tadi prosedur pendaftaran yang aku udah sempat sampaikan juga sebelumnya. Pertama ngedaftar di StudiLink, habis itu mendaftar di website kampus. Website kampusnya Wageningen tuh
kita sebutnya portal Osiris. Terus selanjutnya yang perlu lakukan adalah submit berkas dan setelahnya baru mendapatkan LA. Next. Nah, gimana sih cara bikin aplikasi di StudiLink? Itu teman-teman bisa Google aja StudiLink di Google atau bisa langsung akses websitenya di www.studilink.nl. Nanti teman-teman diminta untuk mengisi data-data pribadi dan beberapa berkas seperti visa dan lain-lain. Next. Nah, setelah udah bikin akun StudiLink, teman-teman bikin akun di Osiris atau di website kampusnya. Next. Setelah bikin pendaftaran di website kampus, teman-teman perlu submit berkas di website kampus ini. Nah, berkas apa aja sih yang perlu di-submit? Next. Nah, itu tuh ada SKL atau ijazah dan transkrip nilai yang udah dilegalisir dan berbahasa Inggris. Yang kedua itu diperlukan sertifikat bahasa Inggris, baik itu IELTS atau TOEFL IBT, dan juga kurikulum vitae itu biasanya 1 atau 2 halaman aja. Dan ada berkas opsional yang teman-teman bisa upload juga untuk mendukung aplikasi teman-teman, yaitu personal statement dan surat rekomendasi. Lanjut. Nah, kalau di One ini kan ada yang bachelor, master, dan PhD. Nah, kalau misalkan teman-teman mau apply-nya untuk yang bachelor, persyaratannya itu teman-teman harus melampirkan ijazah dengan minimal grade point average-nya itu rata-rata 75% dari nilai keseluruhan. Terus misalkan teman-teman pengen ngambil jurusan tertentu, nah itu perlu dicek lagi ke page masing-masing dari setiap jurusan di website Wageningen. Ada persyaratan khusus nggak? Misalkan ini misalkan aja ya, teman-teman mau ngambil engineering, nggak ada di Wageningen. Tapi itu misalkan teman-teman minimal tuh di SMA persyaratannya harus pernah ngambil kalkulus atau fisika dasar gitu. Itu nanti ada persyaratan ini masing-masing di page program masing-masing. Terus juga persyaratan IELTS itu 6 dengan minimal komponen speaking-nya itu 6. Kalau misalkan pakai TOEFL IBT itu 80 minimalnya dengan komponen speaking-nya minimal 20 dan sertifikat bahasa ini IELTS atau TOEFL ini maksimal 2 tahun setelah teman-teman tes. Jadi validnya itu hanya 2 tahun. Selanjutnya, kalau untuk master, teman-teman perlu melampirkan ijazah S1 atau D4, IPK minimalnya itu 3, dan sertifikat bahasa Inggris, IELTS dan TOEFL IBT-nya nih naik sedikit nih dari bachelor. IELTS-nya minimal 6,5, minimal speaking-nya 6, dan TOEFL IBT 93, minimal speaking-nya itu 23. Sama kayak bachelor, setiap jurusan itu punya spesifikasi atau ketentuan khusus, jadi perlu dicek lagi masing-masing di website-nya Wageningen di page masing-masing jurusan. Nah, untuk teman-teman yang jurusannya sangat tidak align dengan jurusan S1, itu perlu dicek kembali juga apakah teman-teman perlu mengikuti pre-master. Jadi pre-master ini program untuk penguatan untuk mengampu mata kuliah di jurusan master yang jumlah ICTS itu sebanyak 30 selama 1 tahun. Jadi misalkan teman-teman tertarik sama bidang yang jauh banget nih dari background teman-teman, itu bisa jadi teman-teman perlu mengikuti kegiatan pre-master ini. Tapi tetap dimungkinkan biasanya. Perlu dicek lagi untuk masing-masing jurusan dan masing-masing case. Selanjutnya. Nah, setelah teman-teman daftar nih, udah masukin berkas dan segala macam, nanti teman-teman perlu nunggu 3-8 minggu waktu pendaftaran, tergantung amal dan ibadah ya masing-masing. Waktu itu aku bahkan kayaknya minggu ke-8 baru dikabarin, jadi udah terakhir banget nih. Kalau misalkan teman-teman ternyata udah nunggu sampai minggu ke-8 ternyata belum dikabarin juga, nah itu teman-teman bisa email ke SSC, ini kayak adminnya gitu dari Wageningen untuk menanyakan aplikasi teman-teman dan pemberitahuan lebih lanjut. Next.
Nah, setelah misalkan teman-teman udah mendaftar, udah submit berkas, udah dapat LOA. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah daftar ulang. Jadi nanti Wageningen ini tuh bakal minta kampus teman-teman sebelumnya, kampus S1 teman-teman itu untuk mengirimkan dokumen ijazah, transkrip dan ijazah dan transkrip ke pihak Wageningen University ini untuk mengkonfirmasi nih kalau ternyata ini tuh berkasnya memang benar gitu. Jadi yang perlu dilakukan sama teman-teman adalah meng-email kampus S1 teman-teman untuk minta mengirimkan berkas ini ke pihak Wageningen. Nah, nanti biasanya Wageningen itu bakal minta email dari kampus yang resmi dengan domain kampus tersebut. Misalkan di sini ucok@usu.ac.id. Next. Oke, setelah enrollment gimana nih? Misalkan teman-teman udah dapat LOA, udah daftar ulang juga, jadi statusnya udah enrolled gitu ya. Nah, nanti gak perlu bingung karena teman-teman akan di-assign masing-masing bakal punya study advisor atau istilahnya kalau di Indo tuh dosen wali gitu. Jadi teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut tentang tentang akademik atau misalkan udah punya program ini tapi masih bingung mau spesialisasi yang mana, itu juga bisa dikomunikasikan atau dikonsultasikan sama dosen walinya masing-masing. Dan ini tuh penting banget untuk dilakuin di awal karena untuk kayak KRS-an gitu loh, untuk milih kita mau jurusan walaupun kita udah punya jurusannya, udah punya spesialisasinya, biasanya kadang-kadang ada nih mata kuliah yang perlu kita pilih, mata kuliah opsional yang perlu kita pilih. Nah, itu bisa didiskusikan sama study advisor tentang rencana studi ke depannya. Juga kalau misalkan teman-teman udah enrolled, teman-teman bisa dapat ikut juga nih sama PPI Wageningen karena bakal ada buddy program. Jadi teman-teman nanti bakal bisa di-assign sama satu buddy. Jadi selain dosen wali punya satu istilahnya kayak mentornya gitu sih. Buddy sih sebenarnya, jangan bilang mentor ya. Untuk nanya-nanya lebih lanjut tentang mungkin di luar akademik yang lebih ke kegiatan-kegiatan di Wageningen atau hal-hal pertanyaan yang lebih mungkin informal lah ya, yang nggak ditanyain ke dosen wali. Next. Nah, dari PPI juga bakal punya study guide, study guide handbook yang ngerangkum semua mulai dari berkas-berkas. Kan dari situ teman-teman mungkin perlu ngurus visa, sampai proses keberangkatan, sampai tiba di Wageningen itu kan ada tahapan-tahapannya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di study guide book, bisa bisa scan QR code ini, atau bisa akses juga di bit.ly/studyguidebook 2025 S dan G-nya kapital. Nanti teman-teman bisa lihat informasi lebih lanjut di study guide ini. Next. Yang terakhir itu nanti biasanya ada virtual open day ini dari pihak kampus untuk informasi-informasi lebih lanjut juga. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komen atau bisa. Wah, terima kasih sharingnya, benar sangat ini ya, informatif ini. Sangat banyak banget informasi yang menarik untuk masuk ke Wageningen. Spesifik ya, jadi teman-teman karena kita dari Wageningen, pelajar Wageningen, jadi untuk saat ini memang informasinya lebih spesifik ke Wageningen. Barangkali teman-teman di sini ada yang tertarik nih buat masuk ke Wageningen. Terima kasih Kak Kelly. Nah, boleh mungkin wawancara sedikit, tanya-tanya sedikit. Dulu berapa kali mencoba daftar sekolah atau beasiswa mungkin? Pengen tahu. Tadi kan Mas Hamdi ya dua kali kan. Kalau Mbak Kelin berapa nih Kak Kelin? Nah, kalau aku itu 3 kali, lebih banyak lagi. Jadi sama juga karena pakai beasiswa
LPDP. Jadi apply-nya sampai 3 kali. Jadi kalau teman-teman mau coba LPDP atau lagi coba LPDP, jangan menyerah. Mungkin kalau bukan yang kedua kali, mungkin yang ketiga kalinya dapat. Atau mungkin keempat. Mungkin keempat, mungkin kelima bisa juga. Waktu itu pas PK ada yang bilang udah sampai 6 kali atau 7 kali. Wah, Jangan jadi menyerah. satu gagal tuh bukan apa-apa ya. Belum Nah, itu apa-apa. biasa. Satu gagal tuh biasa. Biasa. Nah, sekarang udah di Wageningen nih gimana nih? Berarti udah berapa lama ya? 9 bulan di Wageningen ya. Tadi kan ngomongin persiapan masuk. Nah, sekarang gimana survive-nya di sini? Kira-kira seru nggak atau kuliahnya gimana sejauh ini? Wah, seru sih, seru. Bisa belajar materi-materi yang emang pengen pelajarin waktu awal masuk. Terus di sini juga formatnya sangat beda ternyata sama kuliah di S1 di Indo kemarin. Lebih banyak diskusi, group work, tapi pokoknya seru lah, seru banget ketemu teman-teman internasional juga, jadi lebih terbuka juga wawasannya, banyak kegiatan, aktivitas. Kalau Kak Asadia sendiri kira-kira gimana? Apa Boleh tuh? sharing juga pengalamannya gimana pendapatnya selama ini di Di sini Wageningen? ya agak kaget sih ya. Kita kaget soalnya banyak banget yang beda dari di Indo. Tapi banyak banget hal yang insightful banget. Kayak wah ternyata bukan hanya hard skill, tapi soft skill juga tuh dilatih secara beda dengan beda culture. Jadi kita eh, ya harus survive lah, surviving mungkin judulnya ya. Ya, survivor kita nih semua ya. Nah, mungkin nanti ada calon-calon survivor baru di sini setelah acara. Banyak nih kayak di kolom komentar nih. Nah, iya dari tadi sudah banyak banget nih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mungkin sebelumnya kita undang lagi kembali Kak Hamdi bersama dan Kak Kelin juga. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, sebelum disampaikan pertanyaannya sudah ada di kolom komentar, mungkin eh, saya juga mencoba memberikan kesempatan, barangkali ada yang mau nanya langsung, biar bisa lebih interaktif nih. Ada yang mau buka mic, mau nanya langsung, dipersilahkan. Kalau ada yang sangat tertarik untuk mau open mic atau mau nulis di kolom komentar juga apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang mau open mic, boleh. Belum? Nanti bisa angkat tangan ya nanti. Kalau misalnya mau ada yang open mic. Oke, ini kan pertanyaannya banyak sekali nih. Mungkin yang dari mana dulu ya? Dari atas, paling atas kali ya. Oke, dari Mas Hafid. Ada pertanyaan dari Mas Hafid. Dari peternakan IPB. Wah, sama nih, saya juga dari IPB. Berencana mendaftar PhD di Animal Nutrition. Ada perbedaan nggak admisi pendaftaran, perbedaan khusus pada saat admisi pendaftaran ataupun support funding dibandingkan dengan master? Oh ya, jadi ada ini mungkin lebih ke LPDP kali ya. Kalau PhD ada syarat-syarat tertentu dan memiliki penghasilan minimum. Andaikan dengan LPDP, apakah syarat-syarat dari LPDP sudah cukup atau harus menambah syarat dari funding maupun riset yang tidak tercover? Ini mungkin dari tentang lebih ke LPDP ya informasinya. Mas Hamdi mungkin bisa memberikan sedikit Baik. informasi ataupun kalau misalnya nanti ada Mas Hamdi masih ada yang butuh Ya, ditambahkan di sini ada teman-teman yang lain juga dari PPIW yang bisa menambahkan. benar. Ini pertanyaannya sangat spesifik ya. Ya. Em, Perbedaan admission. Yang pertama, mungkin nanti bisa dibantu sama Kak Kilin ya. Apa perbedaan admissionnya antara apa namanya? Perbedaan khusus antara eh, apa namanya pendaftaran ataupun support funding dibandingkan dengan master kayak gitu. Karena sejujurnya saya tidak mengalami ini kayak gitu dan saya tidak apa namanya
punya pengetahuan yang lengkap tentang ini kayak gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga bahwa teman-teman di sini juga banyak yang PhD gitu, yang dari LPDP dan apa namanya, ya hampir semuanya kayaknya PhD dari LPDP kayak gitu. Walaupun ada yang enggak ya gitu, tapi sebagian besar kayak gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa em, syarat-syarat dari LPDP itu sudah cukup memenuhi kayak gitu. Akan tetapi untuk spesifik tambahan dan apa namanya mungkin administrasi yang lain, em, saya tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang itu. Tapi nanti mungkin kita bisa diskusikan kembali kayak gitu. Seperti itu mungkin Kak Asa. Ya, syarat-syarat PDP. Ya, di sini juga banyak sih sebenarnya yang PhD, S3, PhD dari LPDP di Wageningen tuh beberapa ada banyak. Jadi saya rasa harusnya bisa sih ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan, yang mungkin tahu pernah punya kenalan PhD. Mas Abdi mungkin? Ya, barangkali aku bantu jawab ya terkait Ya. PhD. Ya, memang sekarang ini menjadi salah satu polemik ya di Wageningen terkait dengan dana yang disiapkan oleh LPDP. Jadi di Wageningen eh, dana bulanannya itu sekitar 1.500 semua jenjang euro ya teman-teman. Eh, Baik itu bachelor, master ataupun PhD. Nah, sementara di Wageningen sendiri sistem PhD-nya itu agak complicated. Jadi mereka tidak tergolong student tetapi pekerja ya. Jadi employee. Nah, di Belanda syarat employee itu mereka harus punya bare minimum penghasilan itu di atas 1.900 eh, untuk bisa stay di Belanda ya. Sehingga jika di bawah itu, nah itu bisa di questioning ataupun uh, dimintalah untuk menjamin agar income mereka tuh bisa di atas itu. Tapi pada tadi sisi yang satunya di LPDP sendiri itu hanya menyiapkan 1.500. Nah, untuk saat ini teman-teman PhD itu masih berusaha untuk melobi ya kepada LPDP untuk bisa berdiskusi terkait permasalahan ini. Tapi untuk sementara waktu rekan-rekan PhD biasanya ya pakai income sendiri ya untuk bisa menunjukkan eh, 1.900 tadi begitu. Karena dia kalau tidak salah bentuknya ya dokumen ya yang diminta. Sehingga misalkan kita bisa menunjukkan dokumennya kita punya income segitu ya mungkin dari beberapa sumber ya itu masih bisa aman ya. Seperti itu untuk saat ini. Tetapi nanti mungkin kita coba bantu follow up juga ya ke teman-teman PhD bagaimana prosesnya sejauh ini. Dan ini Oke. juga sebelanda ya Mbak Asa ya kejadiannya. Jadi teman-teman Oh, ya, ya. kelurahan LPDP sebelanda itu sedang coba menggodok ini gitu. Hmm. Ya. Ya, semoga dapat segera teratasi dan juga dapat segera informasi yang valid ya. Nanti Mas Hafiz ya, kalau nggak salah tadi yang bertanya bisa di follow up dari teman-teman PPI. Jangan lupa untuk di follow up ngasih jawaban yang lebih valid atau mungkin bisa diinformasikan di websitenya, di Instagram PPIW untuk persyaratan ataupun ya informasi yang ditanyakan sebagai sebagai media sharing untuk informasi. Oke, terima kasih. Ini ada Kak Erunisa, mungkin mau buka mic, mau bertanya secara langsung, boleh? Dipersilahkan. Yes, halo, kedengaran suaraku, Kak? Kedengaran. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal kakak-kakak. Saya Herunisa dari alumni Universitas Hasanuddin, jurusan Food Science and Technology, dan rencananya akan apply ke Word di jurusan Food Technology. Sebelumnya saya berterima kasih untuk materi hari ini, sangat insightful karena biasanya jarang-jarang dipaparkan secara detail proses pendaftaran di universitasnya langsung. Jadi sampai tadi ada informasi tentang guidebooknya, jadi bersyukur untuk materi webinar hari ini. Mungkin yang ingin saya tanyakan ke Kak Hairut dan Kak Kailin, kan kakak-kakak ini katanya tadi apply 2 sampai 3 kali. Em, saya ingin bertanya tentang proses pendaftaran kakak-kakak, mungkin apa timeline kakak-kakak itu seperti apa dari
misalnya persiapan berkas, kemudian dapat LOE-nya kapan dan bisa sampai di award lah. Barangkali ada misalnya catatan-catatan pelajaran dari proses pendaftaran yang sampai 2 sampai 3 kali tersebut, apa yang menjadi pelajaran bagi kakak-kakak di setiap pendaftaran itu. Mungkin bisa jadi bahan evaluasi buat kami untuk bisa mendaftar di Word nantinya. Terima kasih, Kak. Oke, ini mungkin lebih ke pengalaman juga kali ya. Soalnya mungkin setiap orang punya timeline ini kan beda-beda. Nah, tapi menarik juga karena sekali nanyain timeline, ada pertanyaan juga tadi dari Kak Julianti Uma Bahi, mohon maaf kalau salah. Pendaftaran kampus di GUR ini bulan keberapa ya? Nah, ini bisa dijawabnya sekaligus nih, karena itu berkaitan dengan timeline dari teman-teman yang udah dibuat pas mau daftar, sekaligus karena di dalam situ pasti ada timeline pendaftaran GUR tuh. Nah, dari siapa yang mungkin mau sharing terlebih dahulu? Aku boleh. Oke. Ya. Jadi kalau aku sendiri waktu itu kenapa bisa sampai 3 kali itu karena nunggu beasiswanya sih sebenarnya. Jadi karena waktu itu daftar yang kedua kali. Jadi kan kalau LPDP ini bisa ada yang jalur LOA sama non LOA. Artinya kita udah punya LOA atau belum punya LOA. Nah waktu itu aku lagi proses pendaftaran LPDP itu untuk apa namanya pendaftarannya kalau nggak salah sekitar bulan Juli ya bukanya bulan Juni Juni Juli itu aku ikut pendaftaran di situ terus sekalian juga aku apply ke kampus ke Wageningen. Nah dari situ karena LPDP-nya itu waktu itu belum keterima jadi aku LOA yang aku dapat dari Wageningen ini aku cancel atau aku hold gitu, aku apa namanya tahan dulu. Terus tapi kata dari pihak kampusnya, oh nggak bisa ditahan untuk jurusan aku ya, aku nggak tahu untuk jurusan yang lain, tapi waktu itu nggak bisa. Jadi akhirnya aku harus daftar lagi itu pendaftarannya lagi itu bulan Oktober. Oktober. Nah, dari Oktober ini itu mungkin cepet banget prosesnya karena mungkin sebelumnya mereka punya histori kalau aku udah pernah daftar, udah pernah keterima juga. Jadi itu cuma kayak beberapa hari, mungkin 2 hari udah keluar lagi LOA-nya. Jadi aku itu sih bulan Oktober, aku dapat LOA-nya itu sekitar bulan Oktober November, terus aku berangkat ke sininya itu tahun depannya. Semoga kira-kira menjawab ya. Oke. Kalau dari eh, yang lain, Mas Hamdi ada mau menambahkan? Ya, timelinenya udah dijawab ya. Kemudian kalau untuk karena saya pernah gagal kayak gitu, em, apa sih pelajarannya kayak gitu? Jadi dulu kita harus paham dulu gagalnya di mana nih kayak gitu. Karena dulu saya gagalnya di administrasi gitu. Jadi pelajarannya adalah teman-teman harus benar-benar perhatikan dokumen-dokumennya teman-teman gitu. Harus benar-benar precise sesuai dengan yang tertera sesuai dengan persyaratan semuanya kayak gitu. Jadi harus benar-benar sama dokumennya, bukan benar-benar sama ya. Harus benar-benar sesuai dokumennya kayak gitu. Karena nggak sama atau nggak sesuai dengan persyaratannya udah teman-teman gagal di administrasi kayak gitu. Jadi itu yang saya alami dulu gitu. Kemudian apa lagi? Ya mungkin ini timeline tadi udah ya. Oh ya, timeline. Tadi Kak Kailin bilang diterima dalam beberapa hari itu. Kalau saya kurang dari 24 jam kemarin gitu. Jadi respon di WUR itu sangat cepat gitu ya, teman-teman. Karena mungkin waktu itu aku daftar di bulan April, mungkin belum ada workload-nya, belum banyak yang ini. Jadi kurang dari 24 jam aku udah dapat LOE kayak gitu. Jadi em, saya daftar LPDP dulu gitu. Kemudian dapat beasiswa, kemudian pengayaan bahasa karena saya afirmasi. Setelah pengayaan bahasa saya tes IELTS, kemudian habis tes IELTS semua persyaratan saya lengkap. Saya apa namanya daftar ke WUR kayak gitu dan kalau semuanya sesuai eh, responnya sangat cepat kayak gitu. Kan kurang dari 24 jam waktu itu saya dapat LOE-nya kayak gitu.
Seperti itu mungkin. Nah, mungkin sekalian juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar yang mau bisa memfollow up pertanyaan tersebut ya. Misal salah satu pertanyaannya, kalau misalnya sudah dapat LOA, ada kurun waktu tertentukah untuk daftar ulang? Kalau belum dapat beasiswa, ada. Sorry, saya tadi boleh Oh sekali ya, lagi. eh, ketika sudah dapat LOA, ada kurun waktu tertentu nggak untuk daftar ulang Oh, dapat beasiswanya? oh iya tadi kalau yang Postpone nggak mungkin gitu? di apa? Jadi postpone nggak mungkin Di dapat? pospon. Nah, eh, mungkin setiap jurusan beda-beda, tapi kalau aku cerita dari pengalaman aku yang tadi aku sempat sampaikan juga, kalau jurusan di program aku tuh kemarin memang katanya memang tidak bisa dipospon. Jadi kalau misalkan jadi waktu kita mendaftar itu ada kita mendaftar untuk intake kapan? Misalkan kita ngedaftar untuk intake September 2025. Nah, misalkan kita udah dapat nih LOA yang tertulis untuk intake September 2025. Jadi itu berlakunya hanya untuk intake 2025. Nah, kalau misalkan kita mau postpone, misalkan kita mau ke September 2026, itu kita harus ngedaftar ulang, melakukan pendaftaran lagi gitu dengan proses yang sama dengan sebelumnya. Tapi dari pengalaman aku sih, most likely mungkin bakal terima lagi karena mereka udah punya histori juga, oh mereka udah pernah ngeluarin LOA tapi untuk tahun sebelumnya gitu. Tapi waktu itu sih disclaimer dari kampusnya adalah belum tentu pasti diterima lagi karena siapa tahu misalkan ada uh, tambahan persyaratan untuk tahun depan gitu. Jadi kita diminta untuk mendaftar ulang lagi. Oke, mungkin itu menjawab juga pertanyaan dari Kak Samsu tentang eh, bagaimana pernah nggak ya sama pertanyaannya kalau sudah mendapatkan LOA harus daftar lagi univnya karena belum dapat beasiswa dan jika kita tarik LOA-nya masih ada possibility untuk keterima lagi kan ya. Jadi mungkin tadi menjawab juga ya. Jadi itu masih 50-50 lah ya, tergantung juga persyaratan terbaru dari UUR-nya gitu ya. Tuh. Ya. Oh ya, untuk mungkin mengingatkan juga teman-teman yang hadir untuk tidak lupa mengisi presensi yang sudah ada di link di chat ya, teman-teman. Terima kasih. Nah, mungkin kita move ke pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, ini tadi Kartika juga ada bertanya tentang cover living cost, tentang apa untuk living cost, apakah masih aman untuk normal expenses? Bagaimana dengan biaya studinya? Saya sedang approach potensial PhD promotor, namun beliau meragukan apakah besaran beasiswa LPDP cukup atau tidak. Terima kasih sebelumnya. Mungkin ini mirip sama pertanyaan Mas Hafiz yang di awal itu tentang PhD tadi ya, support fundingnya. Nah, mungkin bisa juga dijawab tentang bagaimana apakah si living cost yang sekarang ini cukup nih secara kehidupan nih cukup nggak untuk menjalani kehidupan baik itu mungkin master atau untuk PhD gitu bisa dijawab untuk dua-duanya gitu. Ya, mungkin saya jawab sendiri. Kayak cukup ya karena semuanya masih hidup ini, yang apa wardia-wardia LPDP. Dan memang cukup, terutama karena kita tinggal Mbak Tika ya, karena kita tinggal di Wageningen dan apa namanya biasanya pengeluaran terbesar itu berasal dari housing kayak gitu. Dan kebetulan di Wageningen eh, housing price-nya itu cukup apa namanya cukup bersahabat kayak gitu. Jadi 1.500 itu dari perspektif apa namanya single pengeluarannya itu apa namanya masih bisa nabung dikit-dikit kayak gitu. Seperti itu sih untuk apa namanya em, apa 1.500-nya kayak gitu. Hmm, Mungkin mau ditambahin sama Kak Kelin. Persis sih, kalau dari perspektif aku juga sama kira-kira Mas. Kalau dibanding kota-kota lain nih kan sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman
eh, PPI tapi bukan Wageningen gitu ya di kota-kota lain di Belanda. Mungkin mereka suka mengeluhnya tuh tentang housing karena biasanya tuh bisa lebih mahal bahkan bisa kayak 2 kali lipatnya gitu. Jadi memang kalau itu agak tight ya. Tapi kalau di Wageningen karena housingnya lumayan eh, lebih affordable dibanding kota-kota lain di Belanda. Jadi menurut aku sih cukup sih. Bisa lah nabung-nabung sedikit. Kalau misalkan teman-teman butuh entertainment kan setelah pusing nih belajar mungkin pengen jalan-jalan sedikit ya masih bisa lah kayaknya nabung dari situ. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi itu tadi untuk ini ya lebih ke living cost lah ya, mungkin arahnya lebih ke living cost. Jadi memang kalau untuk master dikasih 1.500 living costnya, dan ada kebijakan enaknya di Wageningen itu karena living cost-nya itu sudah dibayarkan oleh LPDP ke Wageningen. Jadi kita sebagai student Wageningen student ini nggak perlu uh, nunggu-nunggu atau apa ya kayak apply lagi ke LPDP untuk pencairan bulanannya, karena mungkin kalau di kampus-kampus yang lain kebijakannya berbeda, jadi mereka harus mengirimkan laporan lalu menunggu ada masuk biaya bulanannya, sedangkan kalau kita sudah menerima, kami menerima LO, living cost living allowance itu langsung dari WUR. Jadi setiap bulan kegajian gitu sistemnya. Nah, kalau cukup enggaknya itu balik lagi ke biaya hidup masing-masing, tapi most likely kalau tinggalnya di Wageningen biasanya cukup. Dan karena di Wageningen dan IP Belanda relatively banyak banget teman-teman Indonesianya, dan banyak banget makanan Indonesia, banyak banget produk-produk Indonesia. Jadi kita juga bisa menyesuaikan sama gaya hidup keindonesiaan kita, masih bisa gitu. Dan selagi kita dan merasa aman lah karena kita punya banyak komunitas sama teman-teman yang saling mendukung, support satu sama lain gitu. Jadi mungkin lebih ke gaya hidupnya juga bisa mirip-mirip karena temennya orang-orang Indonesia lagi. Kalau misalkan mungkin di kota-kota lain yang jarang ada teman-teman Indonesianya, gaya hidupnya mungkin bisa jadi ngikutin sama teman-teman yang bule-bule di sana gitu. Dan ya untuk living allowance itu juga memang sudah peraturan ya. Jadi dari Belandanya sudah menghitung lah kira-kira anak nih kalau misalkan hidup di sini harus pegang uang segini gitu. Ya mungkin Kak Tika mau lanjut. Iya, Kak, sebetulnya tadi pertanyaan saya come up dengan pertanyaan itu karena ada concern dari apa potensial promotor itu. Jadi dia bilang apa namanya? Dia nanya saya kan kerja ya, posisinya saya kerja, saya sudah 15 tahun kerja. Dan dia tanya, apakah saya resign atau tidak untuk sekolah PhD? Dan peraturan di apa di LPDP itu kan tidak boleh eh, kuliah sambil bekerja, sehingga mau tidak mau karena saya bukan PNS, saya harus resign kan Kak. Nah, dengan kondisi seperti itu, which is berarti kan saya tidak bisa apa ya memiliki pendapatan tambahan dan harus rely ke apa namanya allowance saja. Nah, tapi di sisi lain si potensial promotor bahkan kadepnya itu Departemen Ekonomik sih, apa untuk study development studies itu. Nah, terus dia bilang karena kejadian juga di penerima-penerima beasiswa dari negara China yang mereka anggap itu living allowance-nya mereka anggap untuk PhD itu kurang sehingga mereka stop untuk terima mahasiswa-mahasiswa dari China. Seperti itu Kak, case-nya sebetulnya tadi itu apa pertanyaan saya. Tadi kan sempat disampaikan juga dengan Kak siapa ya? Kak Abdi ya, saya lupa. Yang oh apa disarankan untuk memiliki pendapatan tambahan, which is setahu saya kalau di informasinya yang saya baca-baca itu tidak boleh untuk working part time gitu loh. Tapi nggak tahu ya kalau nggak ketahuan boleh nggak tahu juga. Tapi saya asumsikan kalau saya comply dengan peraturannya LPDP tidak bekerja, which is itu it's quite tough sih gitu loh. Jadi sebetulnya pertanyaan saya tadi ke situ arahnya. Jadi dengan standar yang segitu, how I can convince the promoter kayak gitu. Oke ya. Mungkin itu memang karena spesifik ke S3 ya. Tadi mungkin sudah disampaikan juga sama Mas Abdi, karena adanya itu peraturan peraturan yang baru ya kalau nggak salah tentang standar living cost itu, makanya jadi uh, berbenturan dengan uh, ya LPDP gitu. Nah,
Untuk itu mungkin saat ini memang prosesnya sedang tahap apa namanya negosiasi atau ya sedang dibahas lah hal itu. Tapi karena kebetulan mungkin kalau teman-teman di sini kebanyakan dari master nih dan kayaknya mungkin ada lurahnya dari PSD bergabung nggak ya kira-kira? Kalau belum bergabung saat ini, nanti kita bisa arahkan dari ke Mas Mas Hafid dan Mbak Tika nanti untuk kita coba share ke informasi dari atau kontak ke lurah PhD-nya di sini jadi bisa dapat follow up informasi yang lebih tepat gitu, Kak. Ya, jadi tapi tadi untuk sekalian sharing aja nih, kalau misalkan living dengan mungkin barangkali ada teman-teman juga yang bertanya gitu ya, cukup gak sih uangnya gitu 1.500 dengan living allowance yang didapatkan gitu. Mungkin informasinya jadi kita sampaikan seperti itu. Nanti dikontak lagi ya, tolong sama admin dan teman-teman di follow up. Lalu ada pertanyaan juga dari Fania Angelica Satosafa, kalau SKL-nya belum keluar karena masih fresh graduate, apakah tetap bisa mendaftar? Dan kalau mengambil S2, apakah harus menghubungi dosen-dosen UUR? Oke, aku jawab dulu ya, nanti mungkin Hamdi mau tambahin. Kalau menghubungi dosen UUR untuk S2, nggak perlu ya. Kalau dari pengalaman aku sih, kita cukup mendaftar aja. Kalau misalkan kita merasa perlu aplikasi kita untuk diperkuat lagi, mungkin kita bisa masukin berkas opsional kayak tadi yang personal statement atau recommendation letter. Tapi kalau untuk master sendiri belum perlu ya untuk menghubungi dosen muridnya langsung. Nah, terus tadi yang kedua itu apa? Apa ya, Sa? Lupa. Oh ya, sorry, lagi. SKL. Oh, SKL ya. Thank you. Yang SKL itu, jadi setelah kita dapat LOA kita bisa setahu aku untuk daftar tanpa ijazah. Tapi seingat aku sih waktu itu memang harus SKL ya, menunjukkan SKL. Tapi kalau ijazahnya belum keluar masih bisa mendaftar. Nanti setelah dapat pendaftaran nanti ada tanggal tertentu yang diinfokan sama pihak Wageningen, terakhir harus mengupload berkas-berkas formal seperti ijazah, transkrip dan lain-lain itu kapan. Tapi kalau misalkan tanpa SKL sama sekali, sepertinya kayaknya belum belum bisa. Tapi kalau ijazah bisa disusulkan. Ada pertanyaan yang mungkin terkait dari Kak Irfan. Kalau proses enrollment di GUR untuk tahapan verifikasi berkasnya ini, jika tidak ada email kampus yang bisa mengirimkan berkasnya bagaimana ya? Apakah bisa pakai email pribadi atau kirim legalisir hard copy? Udah dijawab, tapi mungkin bisa juga kalau ada yang ini bisa disampaikan. Baik. Ya, ini terjadi di case saya juga ya. Oh, menarik. Jadi dulu saya pulang ke kampus minta dibantu untuk kirim dokumen itu, tapi ternyata dosen-dosen saya itu dulu email-email kampusnya nggak pada aktif gitu. Tapi kemudian dia pakai akun Gmailnya kayak gitu. Waktu itu case-nya saya ini apa namanya keterima kayak gitu. Syukurnya kayak gitu. Syukurnya. Aku nggak tahu case-case lain apakah itu harus wajib atau kayak gimana. Tapi case waktu itu saya masih ingat sekali. Saya sudah apa namanya sangat khawatir saya tidak akan keterima. Tapi waktu itu yang ngirim akun email dosen saya yang Gmail kayak gitu. Tapi bisa waktu itu ya kayak gitu. Oke, Tapi menarik. harusnya memang lebih baik pakai akun kampus sih, Hmm, 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 diusahakan. hmm. Kalau nggak salah juga ada opsi kirim langsung ya. Ya, Kirim langsung ya bisa dikirim langsung. Tapi mungkin berapa lama kurang tahu juga kalau kirim langsung. Belum pernah sih kirim kirim langsung. Ada biasanya Just Tip ini Indonesia wah mendingan nanti dikirim lewat Just Tipper. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lain ya. Oh, apakah ini pertanyaan? Oh, ini menarik juga nih. Kalau didapat LOA di tengah-tengah proses seleksi administrasi LPDP, apakah tetap ikut seleksi skolastik?
karena di awal tuh udah pilih non LOA. Jadi pas LPDP-nya pilih non LOA, terus tengah-tengah dapet nih, tetap ikut skolastik nggak? Ya, tetap ikut sih, seingat saya, karena dia harus mengikuti prosedur apa yang sudah dia daftar kayak gitu. Jadi prosedurnya harus diikut dan ya tes bakat skolastik dan tes substansi mungkin nanti bisa disampaikan waktu tes substansi ya di pewawancaranya gitu. Tapi tetap ikut kayak gitu. Ya, nanti itu bakal bisa jadi poin plus mungkin ya kalau misalkan pas udah wawancara, pas lagi substansi atau wawancara tuh kita bisa bilang kalau ya kita udah daftar nih, udah dapet LOA, itu bisa jadi poin plus meningkatkan kayak eh, effortnya nih. Oh, ternyata effort dari anak ini tuh emang udah besar banget walaupun belum keterima tapi udah daftar kampusnya gitu. Jadi tetap semua usahakan, jangan ada yang ditunda-tunda, usahakan gitu semuanya. Nah, ada pertanyaan lagi yang lebih ke pengalaman ya. Apakah sulit mendapatkan tempat tinggal di Belanda? Soalnya katanya dengar-dengar sulit nih cari housing di sini. Mungkin ada pengalamannya, boleh di-share? Kalau dari aku sendiri, menurut aku eh, sulit-sulit gampang ya, karena memang housing di Belanda rata-rata semuanya eh, banyak yang suka komplain sulit. Tapi untuk Wageningen sendiri kebetulan karena memang banyak student housing ini memang kalau dari menurut aku sih ini kayak kota pelajar ya, jadi memang banyak student housing, jadi banyak pilihan akomodasi lah untuk mahasiswa di sini. Jadi cenderung lebih gampang dibanding kota-kota lain dari pengalaman teman-teman aku di kota-kota lain. Em, Teman-teman bisa kalau misalkan udah tahu pengen melanjutkan sekolah di eh, Wageningen, bisa langsung segera bikin akun em, room.nl, masih sama kan ya websitenya, namanya room.nl. Itu teman-teman bisa daftar segera karena biasanya mereka itu nentuin pilihan. Jadi nanti kita bakal masukin kita mau eh, di housing yang mana. Nah, itu nanti ada rankingnya gitu teman-teman. Jadi rankingnya itu berdasarkan salah satunya adalah cepet-cepetan kita daftar di akun kita tuh lebih cepat daftar duluan dibanding orang lain atau enggak. Jadi kalau misalkan emang udah punya niatan untuk kuliah di Wageningen sih menurut aku bikin aja akunnya. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu, uh, mungkin tunggu dulu juga nggak apa-apa karena seingat aku tuh memang ada biaya daftarnya gitu untuk si housing ini. Tapi so far sih semuanya inilah ya, semuanya aman-aman aja, semua dapat housing. Kalau misalkan memang agak mepet, biasanya ada opsi sublet dulu atau kayak eh, apa sewa room dulu untuk beberapa bulan. Mungkin bisa cari-cari info untuk sublet, baru nanti bisa yang kontrak dengan idealis itu kayak provider em, housing-housing ini gitu sih. Mungkin itu pengalaman aku. Mungkin kalau Hamdi bisa share juga pengalamannya. Sama ya kurang lebih ya. Karena kayaknya satu pintu gitu kalau kuliah di sini tuh lewat idealis, tapi bisa juga lewat opsi-opsi yang lain. Ya, jadi aman lah pokoknya. Berangkat dulu aja nanti. Pokoknya daftar dulu, terima dulu. Nanti eh, dibantu juga sama karena komunitasnya besar di UBUR ini. Jadi pasti bisa saling ngebantu dan Sebelanda juga besar kan komunitas Indonesianya. Jadi kita worry tapi nggak perlu khawatir lah gitu. Kita nggak apa-apa worry tapi nggak perlu khawatir gitu. Nah, terus ada pertanyaan lain tadi menarik. Eh, Halo Kak Hamdi dari Sari, komponen pembiayaan LPDP biasanya akan langsung didapatkan awardee dalam jangka waktu berapa lama setelah dinyatakan lulus seleksi beasiswa? Dan apakah ada dana yang harus disiapkan sejak awal yang mengharuskan menggunakan tabungan pribadi terlebih dahulu? Ya, terima kasih pertanyaannya, Sari ya.
Iya, tentang pembiayaan. Di kasus saya, punya Mm. tabungan waktu itu, mahasiswa, broken mahasiswa kayak gitu. Jadi nggak pakai apa namanya dana pribadi pun. Gitu. Jadi akan tetapi dalam prosesnya memang kita butuh biaya kayak gitu. Nah, biayanya dari mana gitu? Wih, halo, Ya, masuk masuk. masih ya? Oke. Biayanya dari mana gitu? Nah, ada yang namanya biaya saya cairkan biaya kedatangan untuk keperluan saya bolak-balik Jakarta misalnya yang ngurus visa ke Kedutaan Besar Belanda kayak gitu. Jadi saya mencari kedatangan pertama saya kayak gitu. Jadi dana kedatangan dua kali dana living allowance. Nah, kemudian itu saya gunakan kayak gitu. Itu saya cairkan setelah dalam proses PK waktu itu. Jadi eh, teman-teman udah bisa cairkan apa namanya sebulan atau 2 bulan sebelumnya lah kayak gitu, sebelum keberangkatan. Seingat saya gitu ya. Hmm. Kemudian setelah sampai juga sampai di Belanda, teman-teman mungkin ada yang khawatir, wah aku nggak punya duit gimana nanti kayak gitu. Nah setelah sampai di Belanda, teman-teman bisa langsung bikin akun apa namanya, akun bank Belanda kayak gitu atau akun bank Eropa. Kalau saya waktu itu pakai Revolut, kemudian langsung ajukan em, apa namanya living allowance ke kampus kayak gitu. Dan waktu itu seminggu kemudian saya terima living allowance-nya dari kampus dan kita bisa juga langsung ajukan dana kedatangan kedua dari LPDP kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lengkapi semuanya kayak gitu. Jadi em, seperti itu. Kemudian untuk living allowance berikutnya itu udah terjadwal kayak gitu. Nggak perlu nunggu apa namanya, nggak perlu khawatir akan delay kayak gitu. Udah terjadwal. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama Kak Kailin atau yang lain. Oke. Ya mungkin sedikit ya nambahin tadi betul. Kalau itu dia kalau keuntungannya di Wageningen itu pertama kita nggak ada biaya admission ya, nggak ada biaya pendaftaran. Jadi kita nggak perlu nyiapin uang untuk daftar. Eh, Cuman mungkin tadi itu biaya nanti kita ada biaya keberangkatan. Nah, eh, tapi itu tergantung, kalau nggak salah tergantung proses kita mengajukan ke LPDP-nya. Jadi bisa jadi juga terlambat karena kita terlambat ngajuinnya, salah kita gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena kalau waktu itu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Kalau waktu itu eh, biaya living allowance, biaya kedatangannya itu pertama dikirim dalam rupiah, terus kedua dalam euro gitu ya. Atau dua-duanya euro lupa. 1 rupiah 1 euro. Ya betul, satu rupiah satu euro. Nah, sedangkan itu kan mungkin dipakai untuk siap-siap apa segala macam gitu kan. Terus tetap kan nanti kalau pas kita nyampe sini nih menginjakan kaki di Belanda, itu kan kita butuh euro udahan kan. Nah, itu kita belum dapat biaya kedatangan yang kedua kalau nggak salah ya. Atau bisa ya. Saya kurang lupa 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 ingat, tapi waktu itu saya mencairkan itu setelah datang ke sini. Jadi ketika kita udah punya boarding pass dan lain-lain, jadi kita baru bisa nih nebus biaya kedatangan kedua. Nah, jadi mungkin yang perlu dipersiapkan itu euro yang cukup untuk kamu bertahan hidup kira-kira seminggu atau 2 minggu lah di Belanda. Nah, itu bisa dari biaya keberangkatan yang pertama, tapi dalam rupiah. Jadi ya di manage lah gitu. Nah, untuk kalau sama juga kayak pesawat, kalau kita ngurus dokumennya tepat waktu, cepat, jadi kita bisa pesawatnya dibeliin, kita nggak usah bayar sendiri. Tapi ada juga case-case yang kita mau misalnya mau lama nih, karena kan pada saat itu tuh semua orang banyak banget yang minta dibeliin pesawat kan, tiket pesawat. Jadi kalau kitanya udah kayak buru-buru apa, atau kitanya lama nih ngurusinnya, dan si travelnya lagi overload, jadi bakal lama banget kan. Nah, kadang-kadang itu juga ada panik-paniknya dikit kan. Nah, itu perlu disiapin juga untuk mungkin ya cadangan lah atau kayak atau misalnya sewa rumah. Kita housing nih, kita kadang-kadang udah harus DP dulu atau misalnya bayar dulu dari Indo. Nah, jadi walaupun kita ada living allowance, itu
Yang penting teman-teman harus inilah keep keep up sama timeline buat ngajuinnya, buat teman-teman nanya, teman-teman udah nyampe mana gitu. Kalau kitanya nggak aware, kita harus punya teman yang lebih aware daripada kita gitu. Jadi tetap bisa ngingetin satu sama lain gitu. Nah, terus ada titipan pertanyaan dari bachelor. Ada yang bachelor nggak di sini teman-teman? Eh, gimana maksudnya? Benar. Apakah sertifikat lomba internasional bisa mempengaruhi untuk masuk WUR dan mendapatkan LOA walaupun asal SMA bukan SMA populer? Oh, udah di chat, udah di solve di chat ya. Oke. Terus aku mau tanya dong, life hack kehidupan di sana, kayak penyesuaian bahasa, budaya, pertemanan, musim dingin, dan makanan. Itu yang bikin ragu untuk maju lanjutin studi di luar negeri. Wah, ini menarik nih, karena setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing. Boleh dong di-share? Kayaknya kalau life hack Kak Asadia lebih jago sih sebenarnya. Mungkin mau dimulai duluan? Ya, kalau life hack dari Kak Kailin gimana? Oke, ini sih paling kalau aku sendiri selama di sini yang paling, apa ya, paling kerasa bedanya itu mungkin pas lagi, winter ya. Soalnya kan kita emang di, eee, Indo aku tinggalnya Jakarta jadi panas banget setiap hari. Tapi kalau di sini kan ada musim-musimnya yang, eee, apa, lebih dingin kan, terus juga Belanda kan memang banyak suka hujan atau, apa namanya, kalau winter tuh suka cloudy gitu kan. Jadi, emang, denger-denger juga dari teman-teman yang lain juga banyak yang suka mengalami, kayak istilahnya winter winter depression gitu ya, winter blues. Tapi sebenarnya sih, semuanya, bisa aja dilewatin. Mungkin, hack-nya, banyak cari kegiatan, terus, apa namanya, mungkin bisa ikut kegiatan-kegiatan atau organisasi kayak PPI misalkan, supaya punya temen juga yang seperjuangan gitu yang, ngalamin hal yang sama juga, mungkin ngerasain hal yang sama. Jadi, itu sih, mungkin join PPIW, itu salah satu life hack ya. Iya, Kak Hamdi ada yang mau bisa di-share? Gimana nih life hack Kayak menyesuaikan ini? kalau aku I do sport a lot kayak gitu. Jadi karena aku suka bergerak gitu. Jadi saya sering olahraga dan saya join asosiasi olahraga kayak gitu. Jadi selain join PPI itu teman-teman bisa juga join asosiasi olahraga gitu. Jadi kalau teman-teman punya passion di sepak bola, di badminton, semuanya teman-teman bisa join dan mereka sangat welcome kayak gitu. Setidak bisanya kamu, sekaku-kakunya kamu, they will very welcome dan teman-teman bisa punya teman baru kayak gitu dan bisa adaptasi lebih baik kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya, jadi eh, itu semua akan terjadi secara natural sepertinya. Teman-teman nanti akan mencari teman, akan punya teman-teman dekatnya masing-masing, akan selalu ada grup PPI bersama-sama. Jadi sebenarnya relatifnya di sini ya bisa lah survive ya, kalau masalah kehidupan ya. Cuma yang susah itu emang survive kuliah sebenarnya. Kalau kehidupan relatifnya orang Indonesia ditahan banting bisa pasti dia ditaruh di mana aja bisa. Cuman yang susah itu kuliah, tapi pasti bisa. Pasti akan terlewati semuanya gitu. Terus, oh ini ada pertanyaan Aldo. Pertumbuhan pendaftaran LPDP meningkat. Apakah ada alternatif biasa selain LPDP untuk mendaftar ke WUR? Oke, mungkin udah dijawab di chat. Tapi ya kalau informasi yang saat ini kan memang spesifik untuk LPDP ya. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Tika juga di awal ya, kalau beliau juga pernah ikut beasiswa yang lain seperti beasiswa DAAD gitu kan. Dan banyak sekali, kalau nggak salah Orange Tulip, yang ke Belanda juga ada Orange Tulip, terus ada, dan LPDP tuh sekarang udah banyak banget programnya, nggak cuma yang reguler, ada juga yang program kayak
double master atau program kolaborasi sama kampus-kampus yang spesifik. Jadi walaupun nih kami dari PPIW ini, tapi kita nggak menutup kemungkinan buat eh, memotivasi teman-teman juga buat kuliah di luar negeri ataupun di dalam negeri ya. Ini yang penting teman-teman udah ada kemauan untuk lanjut sekolah lagi S2 itu juga udah bagus banget. Jadi jangan, pokoknya informasi itu bertebaran, cuman kitanya aja kadang-kadang yang bingung nyarinya di mana gitu kan. Nah, lebih rajin-rajin aja nge-follow-followin akun-akun kayak yang suka sharing-sharing scholarship gitu, dilihat lagi satu-satu atau tanya-tanya ke teman-temannya gitu. Gitu sih. Follow-follow di TikTok udah banyak tuh yang influencer-influencer beasiswa. Nah, itu sekarang udah ganti, coba diganti algoritma TikTok dan Instagram kalian supaya lebih bermanfaat gitu ya. Mulai di follow-followin. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan? Ada mungkin ada terakhir? Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Tadi saya rasa udah terjawab semua sih ini pertanyaannya. Oh iya, saya mau tambahin tadi, kan ada sempat pertanyaan tentang SKL itu ya, bisa nggak kalau daftar tanpa SKL? Nah, tadi ada tambahan info juga dari teman-teman, itu perlu dicek juga tiap program atau jurusan, karena ternyata ada juga untuk bachelor gitu, misalkan itu ada infonya kalau mereka bisa untuk apa namanya upload transkrip terakhir aja kalau misalkan SKL-nya juga belum keluar. Nah, itu untuk info-info yang tadi kita sampaikan itu mostly disclaimer ini berdasarkan pengalaman kita masing-masing yang bisa kita share. Tapi untuk pertanyaan yang lebih spesifik terhadap program dan lain-lainnya mungkin bisa dikonfirmasi lebih lanjut, dilihat di website jurusan masing-masing di WUR atau misalkan ada case-case tertentu mungkin bisa juga tadi email ke ssc@wur.nl yang mungkin bisa lebih ini ya, menjawab case per case-nya gimana. Hmm, ya, terima kasih untuk atas tambahannya. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya yang sangat banyak dan sangat ini ya menarik gitu ya. Kita jawabnya juga seru banget, banyak banget nih ternyata orang-orang yang engage dan pengen banget kuliah lagi mungkin di Wageningen. Mungkin pengen ketemu Kak Kailin kayaknya atau ketemu Kak Hamdi nih tadi udah ngeliat. Ya, sama-sama. Nah, untung jangan lupa untuk teman-teman PPI admin, tolong dicatat pertanyaan-pertanyaannya dan mulai disondingkan, mungkin dijawab-jawab di gini, bikin postingan biar lebih banyak informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan orang-orang gitu ya. Nah, untuk saat ini eh, kita sudah selesai untuk di sesi tanya jawabnya. Jika ada pertanyaan yang masih mungkin belum terjawab, dirasa kurang memuaskan, silahkan eh, bertanya di akun Instagram PPIW. Nah, untuk mengingatkan lagi nih, tadi tuh kita ada hari ini kita ada kompetisi untuk IG Story, teman-teman. Nanti untuk pemenangnya bisa mendapatkan hadiah senilai 100.000 rupiah, bukan euro. Oke, jadi silahkan dilihat di kolom komentar chatnya gimana nih, termsnya, caranya nih supaya dapat 100.000 rupiah ini lumayan lah bisa buat beli bakso kayaknya kan atau beli pulsa gitu. Nah, jangan lupa juga mengisi presensi. Mungkin teman-teman yang belum mengisi presensi, ya terima kasih. Nah, sekarang belum selesai acaranya karena masih ada sesi terakhir yang sangat-sangat penting. Ini justru sangat-sangat lebih penting dari informasi apapun ini, yaitu sosialisasi mentoring beasiswa. Nah, ini buat teman-teman yang udah tadi, wah gimana ya caranya gimana? Ini dia saatnya teman-teman bisa benar-benar lebih serius gitu mungkin tentang supaya dapat beasiswa atau bisa sekolah di WUR. Nah, akan ada Kak Adel yang memberikan informasi terkait mentoring beasiswa. Silahkan Kak Adel, apakah sudah di sini bersama? Oh iya,
Oke, dipersilahkan untuk Jelas ya? sharing sessionnya. Oke, selamat sore buat kawan-kawan yang ada di Indonesia dan selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Belanda. Sekarang kita mau lanjut ke info mentoring beasiswa. Ah, ini yang teman-teman, info-info yang teman dapatkan tadi, kita akan coba ah, rangkumnya. Bentar, aku izin share screen sebentar ya. Udah jelas ya? Oke, nah teman-teman kan udah dapat banyak info ya tadi, biar infonya nggak tersimpan begitu aja. Jadi kita juga menyediakan mentoring di sini. Jadi setelah memberikan info, kita mencoba untuk lebih lanjut eh, memberikan pengarahan atau mentoring kepada teman-teman yang benar-benar mau serius dalam mendaftar LPDP di tahap berikutnya dalam tahun ini. Nah, dalam mentoring ini kita mau eh, teman-teman itu serta yang menjadi mentinya kita nanti itu kita mau benar-benar memberikan pengarahan mulai dari proses seleksi administrasi sampai ke proses wawancara. Oke, jadi untuk informasi umum kita sesuaikan dengan pendaftaran LPDP di mana LPDP umumnya dibuka di Juni atau Juli di tahun ini hingga Agustus atau September, tergantung dari jadwal LPDP yang ada nantinya. Dan di sini diharapkan teman-teman untuk selalu stay tune di Instagramnya kita tentang skema-skema yang akan kita lanjutkan dan kapan pendaftaran mentoring ini akan dibuka. Jadi teman-teman bisa follow IG PPIW. Di situ kita akan upload semua informasi tentang mentoring nantinya bagi teman-teman yang mau serius untuk mendaftar di LPDP tahun ini. Oke, untuk skema mentoring ini kita lakukan beberapa tahap ya. Jadi karena kita mau melihat keseriusan teman-teman juga, kita mengadakan adanya seleksi berkas. Dan seleksi berkas itu tentunya disesuaikan juga dengan persyaratan-persyaratan dokumen yang dibutuhkan oleh LPDP. Jadi eh, ada kami juga perlu evaluasi CV-nya teman-teman dan juga esainya. Kemudian setelah itu kita akan mengumumkan siapa aja yang lolos jadi mentinya kita. Dan juga setelah itu kita akan mempetakannya. Kita akan membuka beberapa tim. Kita akan kelompokkan di beberapa tim bersama dengan mentor-mentornya. Dan tentunya ini kita akan lakukan secara online. Dan ya dengan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan mentoring seperti mock-up interview dan juga review esainya teman-teman dan lain sebagainya. Intinya tahap by tahap itu kita coba untuk bantu dan teman ya seperti yang saya katakan teman-teman akan dipetakan di dalam satu satu atau ya satu kelompok dengan satu atau dua mentor. Jadi teman-teman bebas mau tanya apa yang sesuai dengan LPDP itu sendiri atau persyaratan-persyaratan tahap-tahap yang sedang teman-teman jalani. Hmm, itu aja yang paling terutama sih teman-teman eh, selalu update dengan info mentoring ini di Instagramnya kita, di sosial medianya kita. Intinya nanti kita juga akan men-share info ini bukan hanya di eh, Instagram aja, tetapi juga di WhatsApp group. Jadi teman-teman yang memiliki eh, kawan-kawan yang mungkin yang udah ada di Word, ya bisa tanya ke temannya itu nanti. Hmm, oke. Informasi lengkapnya akan disampaikan melalui Instagram. Itu aja info mentoring. Saya kembalikan ke Asa. Terima Oke, kasih. ya terima kasih banyak Kak Adel. Menarik nih ya, jadi untuk teman-teman yang emang benar-benar serius mau daftar beasiswa maupun daftar WUR, silahkan stay tune. Jadi ini masih ini ya, nanti coming soon ya. Ya, oke. Eh, kita sepertinya sudah memasuki penghujung acara.
teman-teman. Nah, sebelumnya mau menginformasikan juga untuk kita ada kegiatan webinar Carbon Market 101 dengan topik yaitu From Climate Talk to Climate Action. Akan ada satu pembicara dan salah satu moderator yang tentunya sangat menarik bagi teman-teman yang sangat tertarik nih kira-kira dengan perkarbonan. Kayaknya lagi hits nih karbon-karbon. Mungkin yang dari bachelornya juga S1-nya juga udah mulai tertarik nih sama climate atau karbon. Ini webinar yang sangat menarik dan teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi. Jadi tahu juga nih apa sih yang lagi dibicarain. Mungkin sama anak BUR juga perspektifnya gimana kalau dari Wageningen University dan lain-lain gitu. Ya, terima kasih. Silakan ya daftar ya teman-teman. Nah, sepertinya kita sudah memasuki penghujung acara. Mungkin untuk terakhir kali ya kita bisa foto bersama lagi, mumpung masih ada teman-teman di sini. Eh, Mungkin kalau yang lagi santai bisa kita sambil buka kameranya untuk terakhir nih foto bersama. Mungkin ada yang baru join di tengah-tengah, tadi belum ikutan foto bersama di awal. Jadi kita bisa eh, lihat masing-masing gitu. Nanti ada di share. Yuk, kita foto bersama yuk, panitia dan juga peserta. Boleh dibuka sedikit kameranya. Udah jam sore nih, udah berminyak kayaknya mukanya. Ini sekarang udah jam 10, kita masih melalui pagi hari. Seru banget ya hari ini ya, sangat interaktif, teman-teman sangat antusias sepertinya. Oke. Oke, mungkin admin bersiap ya, galeri view, jangan lupa biar ke capture semuanya. Wih, seru banget, ini banyak banget teman-temannya. Oke, kita hitung ya, mungkin ini ada 2 slides kayaknya. Kita nggak tahu slide-nya kita yang mana, jadi kita sering senyum aja terus, jangan berkedip, nanti jelek. Oke, 1, 2, 3. Velocity-nya mana velocity-nya? 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih udah bergabung sampai hingga penghujung acara dan semoga webinar hari ini dapat memberikan motivasi maupun informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu. Nanti barangkali ada yang mau kenalan nih sama kakak-kakak ganteng dan cantik yang ada di sini. Nanti di ini aja di WA, di DM aja di IG ya. Oke, kita kayaknya lebih cepet nih selesainya. Nggak apa-apa kali ya. Mungkin biar Terima kasih ada. ya, bisa teman-teman bisa ngapain santai-santai udah sore soalnya mungkin lapar. Mungkin mau cari jajan sekarang. Di Indo mungkin ada yang udah jam 3, ada yang jam 4. Nah, oke, mungkin segitu aja untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa terus berkolaborasi bersama. Oh ya, tidak lupa juga terima kasih banyak atas kolaborasinya dengan Unhas dan juga Unpad. Kalau mohon maaf jika ada penyebutan salah-salah. Semoga kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi dengan kampus-kampus atau organisasi-organisasi di Indonesia dan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau menawarkan kolaborasi, barangkali bisa di DM aja di PPI Wageningen gitu. Oke, untuk begitu itu saja dari saya. Saya selaku MC mewakili teman-teman dari PPIW, mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya.